Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak kelas 9, selamat berjumpa kembali dengan Ustadz Rizwan Lungan SPD. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab kedua. Karena beberapa waktu yang lalu sudah kita selesaikan bab pertama, yaitu tentang laporan percobaan dan LKPD yang sudah Bapak kirim dan juga sudah kalian jawab. Sebagian besar sudah Bapak nilai, mulai dari LKPD 1 dan LKPD 2, 3, dan 4. Bagaimana kabar anak Bapak pada pagi hari ini? Bapak berharap semuanya sehat walafiat, dan Bapak doakan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bab kedua, perhatikan dulu tayangan berikut ini. Nah, ini adalah sebuah gambar atau potret seorang pemimpin yang sedang berpidato di hadapan ribuan pendengar. Siapakah beliau itu? Dia adalah Insinyur Soekarno. Beliaulah presiden pertama Indonesia. Beliau adalah seorang ahli pidato atau orator dan mendapat julukan sebagai singa podium. Bayangkan, apabila Soekarno berpidato di hadapan ribuan pendengar seperti yang kita lihat dalam gambar, ribuan pendengar yang berada di lapangan Gelora Bung Karno. Begitu dia mulai berpidato, semuanya akan terdiam dan langsung menyimak isi dari pidato beliau dalam rangka memberikan semangat, memompa semangat juang untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Banyak ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan. Paling terkenal diantaranya adalah, berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan Gunung Merapi, dan berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku akan sanggup menggemparkan dunia. Begitu beliau mengucapkan. Berikutnya, saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia, aku bukanlah boneka Jepang. Banyak lagi slogan-slogan yang beliau kemukakan untuk memompa semangat rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, gambar ini ada kaitannya dengan tema pelajaran kita pada hari ini, yaitu
menjadi orator ulung melalui pidato persuasif. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pidato persuasif, baik kita lihat dulu beberapa jenis pidato ditinjau dari tujuan pidato tersebut antara lain. Ya, ini dia. Yang pertama adalah pidato persuasif, yaitu pidato yang digunakan untuk mengajak ataupun membujuk, merayu atau memengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Seperti apa contohnya? Ya, kalian tentunya sudah pernah mendengar ataupun menyaksikan orang berkampanye. Itu contoh nyata bahwa orang yang berkampanye itu adalah tujuan besarnya mempengaruhi, membujuk ataupun mengajak orang agar mau memilih partainya ataupun memilih calon partainya dan sebagainya. Kemudian baik, kita lanjutkan. Jenis yang kedua adalah pidato argumentatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar agar mau mengikuti ataupun mempercayai apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato atau mau berpihak, karena dia yakin bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar adanya, tentunya dengan menggunakan argumen-argumen, contoh dan bukti-bukti yang nyata untuk meyakinkan orang lain. Baik, jenis pidato berikutnya adalah nomor 3, yaitu pidato deskriptif, yakni pidato yang bertujuan ataupun ingin melukiskan ataupun menggambarkan suatu keadaan. Misalnya, bagaimana melukiskan ataupun menggambarkan situasi yang sedang melanda suatu daerah. Katakanlah itu situasi yang merayakan hari-hari besar misalnya. Itu pidato yang disebut dengan pidato deskriptif ataupun pidato yang menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Berikutnya yaitu pidato rekreatif, adalah pidato yang bertujuan menggembirakan ataupun menghibur pendengar. Pidato rekreatif bersifat menghibur dan reaksi yang diinginkan adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Misalnya, suatu daerah ditimpa musibah banjir atau longsor atau gempa, penduduknya diungsikan ke suatu tempat. Mereka tentunya sedang berduka. Selaku sesama saudara, kita ingin ataupun para pemimpin yang berkunjung ke tempat pengungsian tersebut tentunya ingin memberikan suatu harapan, hiburan, sehingga mereka tidak larut dengan kesedihan. Mereka dapat bergembira walaupun hanya sejenak yang dikunjungi oleh orang-orang di sekeliling mereka. Itulah 4 jenis pidato yang berdasarkan tujuannya. Bagaimana? Bisa kira-kira dipahami penjelasan tadi? Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik.
Selanjutnya, sebagai tambahan materi kita pada kesempatan ini, ada lagi metode pidato. Jadi seseorang yang tampil berpidato tentunya memakai sebuah metode yang digunakan untuk mempersiapkan diri sebelum tampil. Apa metode yang pertama? Itu namanya impromptu atau metode serta-merta. Yaitu metode pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Misalkan kita upacara hari Senin, pelaksana anggota OSIS. Dalam jadwal yang bertindak sebagai pembina upacara adalah kepala sekolah atau Miss An katakan. Tetapi pada pagi Senin itu ternyata ada tamu datang dari dinas, sehingga Miss An tidak bisa tampil untuk bertindak sebagai pembina upacara. Maka Miss An memanggil Bapak, Pak Lung, tolong gantikan saya pembina upacara pagi ini karena saya ada tamu. Baik, Miss. Begitu kita upacara, tertib acara, amanat pembina upacara, Bapak tampil. Bapak sampaikan apa-apa yang perlu diketahui oleh peserta upacara. Nah, begitu Bapak tampil pada saat itu, berarti Bapak memakai metode impromptu atau metode serta-merta. Ini dapat dilakukan tentunya karena berkat pengalaman ataupun pengetahuan ataupun sudah terbiasa, sudah menguasai situasi, dan materi yang akan disampaikan juga sudah dapat dengan mudah disampaikan karena berkat pengalaman sendiri. Baik, metode yang kedua yaitu nomor 2, metode memoriter atau metode menghafal. Seorang orator tentunya mempersiapkan naskah sedemikian rupa, dan naskah itu dihafal sebelum ditampilkan. Dihafal, dilatih beberapa kali, sudah lancar dan bisa dilakukan dengan baik. Maka pada saat tampil, orator ini tidak lagi melihat naskah, tetapi sudah hafal di luar kepala, tanpa membawa teks ataupun melihat teks. Dia tampil dengan baik dan lancar karena memang sudah dipersiapkan dan sudah dihafal sebaik-baiknya. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah metode naskah. Kalian tentunya pernah melihat ataupun menyaksikan Presiden Joko Widodo ataupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pidato kepresidenan peringati 17 Agustus ataupun hari-hari besar. Biasanya mereka sudah dipersiapkan naskah pidato, dan pada saat tampil naskah itu dibawa dan dibacakan. Ya. Kemudian yang terakhir atau nomor 4 adalah metode extemporan.
Ekstemporan ini dilakukan dengan hanya menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan, sehingga penyampai pidato tidak perlu membuat teks pidato secara utuh. Ambil secari kertas, tuliskan kerangkanya. Pertama, salam pembukaan. Nah, kedua, isi, harapan-harapan, contoh-contoh, dan sebagainya. Kemudian ketiga, penutup. Penutup itu sebelum tutup ada kesimpulan dan harapan dan sebagainya. Baru salam. Ini lebih praktis. Jadi keempat metode ini memang punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Yang pertama, jangan coba-coba kalau kita belum berpengalaman, belum cukup pengetahuan untuk tampil serta-merta begitu. Tapi usahakan belajar dulu. Itu kelemahannya. Tapi yang kelebihannya juga tidak terlalu sulit, tidak repot. Begitu diminta kita siap. Kemudian yang kedua, menghafal. Ini bisa saja lupa. Tapi untuk mengatasinya bisa saja kita bawa naskah. Mungkin sewaktu-waktu kita lupa, bisa kita lirik sebentar. Kemudian yang ketiga, naskah. Ini memang tidak ada kekhawatiran, tetapi kelemahannya biasanya orang itu terpaku kepada naskah pidato sehingga pendengarnya kurang diperhatikan, hanya melihat naskah saja. Sementara orang-orang yang mendengar itu merasa dicuekin, kata orang, ya, atau merasa tidak diperhatikan. Jadi kalau misalnya memakai yang ketiga ini, walaupun kita membaca naskah, tetapi sekali-sekali kita harus melihat penonton kita, memperhatikan pendengar kita pada saat kita tampil. Kemudian kelemahan yang keempat, karena hal-hal yang disampaikan itu kita buat pada secari kertas, kadang-kadang kita lupa, terbuang. Apa ini? Kantongin. Begitu kita tampil, kita rabat saku celana kita, ternyata tema yang ringkasan yang akan kita sampaikan itu ternyata tidak ada lagi. Sudah kita buang. Jadi hati-hati kalau memang kita memakainya. Jadi ini beberapa metode yang bisa kita pakai sebelum tampil dalam berpidato. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, tentunya kalian ingin mendengarkan ataupun melihat contoh pidato persuasif itu sendiri. Jadi di antara tujuan 4 macam pidato, jenis pidato tadi, kita hanya akan membicarakan satu di antaranya, yaitu jenis pidato persuasif. Bagaimana kira-kira isi sebuah pidato persuasif? Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha bisa membaca dan melihat pada bukunya yang sudah kalian bawa ke rumah, bab 2, yaitu naskah pidato yang terdapat pada halaman 37 sampai halaman 38. Ya. Bisa dipelajari di sana apa ciri-ciri dari pidato tersebut, ya, apa saja poin-poin yang terdapat dalam pidato itu, sehingga pidato tersebut dapat digolongkan ke dalam pidato persuasif. Untuk selanjutnya nanti bisa kalian identifikasi apa isi yang terdapat dalam pidato tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian. Dan untuk pertemuan ini Bapak hanya menyampaikan materi saja, belum ada
lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Untuk kegiatan selanjutnya nanti baru kita berikan, Bapak berikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan dan kalian jawab untuk mengevaluasi dari pelajaran pertama dari bab 2 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan Bapak mohon maaf jika ada kekurangan atau kejanggalan. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.